ATM wis numburi. Oke, mulai. Eh. Baik, dengan Mas Angga ya. Oh iya Mas. Pertanyaan pertama Mas, bagaimana sih awal mula Mas Angga bisa memulai bisnis hidroponik ini? Ya itu ya berawal dari saya tuh lihat om saya yang di Lampung. Oh, Di Lampung itu dia kok nanam sayuran, tapi dia pakai media konvensional atau media tanah itu ya. Nah itu sekitar 1 hektar lah. Iya. Itu yang ditanam tuh selada sama pakcoy. Ya, karena saking hijaunya tanaman kan enak di mata, seger enak. Bener. Nah itu saya lihat kok kayak pingin, tapi kalau dilihat dari modalnya tanah 1 hektar sekian kok mahal banget. Tapi hari berikutnya saya lihat kok pada ke ladang kan bersihin gulma rumput itu kan. Nah, tapi setelah itu saya pingin punya tanaman juga sih kan. Makanya saya berpikir saya pingin nanam tapi nggak bersihin rumput tiap hari, itu gimana caranya? Iya. Saya cek di situs Anu. Nah itu saya lihat ternyata ini hidroponik. Nah dari hidroponik itu saya melihat, oh ini pas ini buat saya gitu kan. Nah, dari situlah saya awal, dari situ saya pingin bercocok tanam menggunakan hidroponik gitu, hidroponik gitu. Yang simpel lah. Terus pertanyaan kedua Mas, suka duka di hidroponik di daun mint ini apa sih? Kalau dari daun mint sebenarnya belum ada ya. Kalau sebelumnya kan saya nanam sayuran. Jadi sayuran itu saya nanam, saya jual ke orang. Ya sukanya sih tanggapan dari respon masyarakat itu bagus. Katanya ada yang bilang saya masuk ke rumah makan si A, si B, tanya komentarnya gimana, saran kritiknya gimana. Itu rata-rata kebanyakan dari sayuran hidroponik yang saya tawarkan, dia bilang kebagusan Mas. Ini cocoknya dikonsumsi pribadi, bukan dijual lagi. Katanya gitu. Saya bingung, waduh, saya pengen jualan ini gimana caranya ini kan. Nah, akhirnya dari situ orang mau beli tuh sayang kalau dijual lagi, bagusnya buat konsumsi pribadi. Sedihnya apa? Tanaman kita dari penilaian orang bagus, kita jual. Kadang-kadang yang nerima itu jarang, hanya orang tertentu. Kebanyakan itu sedihnya. Jadi kadang-kadang ya kalau panen banyak, sisanya itu ya terpaksa saya kasih tetangga sama saudara-saudara, saya bagi-bagiin gitu. Oke, terus pertanyaan ketiga ya Mas ya. Kalau untuk pemasaran hidroponik ini kayak mana sih Mas? Pemasaran hidroponik itu yang apa? Yang tehnya. Oh, teh. Lewat apa segala macam. Oh, kalau pemasaran teh itu kalau saya sistemnya saya pakai agen atau seller. Kalau saya jualan sendiri karena saya seneng namanya diskusi tentang marketing plan, sistem bisnis, terus saya seneng banget itu. Jadi dari itu saya dapat sedikit ide dari teman-teman juga, ada masukan. Nah itulah saya dari pemasarannya dari lewat agen. Jadi bukan yang jualan bukan saya juga sendiri ikut jualan. Teman-teman juga reseller agen juga ikut jualan. Jadi misalnya satu agen, kalau kita pakai kalkulasinya ya, ada saya punya 5 agen. Nah, satu orang ini jualan 2 orang aja. 2 orang setiap 5 orang ini 2 orang. Pasti jadinya 10 kotak teh itu terjual. Atau ditambah saya. Itu logika kecilnya aja. Makanya saya itu dari itu kerjasama sama agen-agen. Kalau saya nawarkan ke warung, ke ruko, itu sudah pernah saya lakuin. Karena kurang efektif lah ya. Katanya sih bilang, "Kok ya Mas, nanti mas ke ruko sebelahnya atau ke sebelah mau titip produk ini karena sudah terdaftar ke dinas kesehatan gitu kan, makanya saya berani ini nanti mas." Nah, lama-lama saya jualan kayak pengemis. Nah itu saya nggak maunya itu. Katanya orang ya kalau misalnya nggak punya pasar. Nah saya pernah berpikir kalau kita nggak punya pasar, buatlah pasar sendiri. Nah saya ciptakan pasar sendiri sama teman-teman reseller itu, saya kerjasama, saya membuat pasar sendiri. Ya terbukti dari hasil itu kerjasama saya ya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang komplain. Yang ada permintaan nambah. Kira seperti itu. Terus nih Mas, pertanyaan keempat nih yang terakhir. Pada masa pandemi ini, apakah ada perbedaan minat pasar? Misal lebih laris karena khasiatnya atau malah lebih mengurang karena ekonomi masyarakat terganggu? Kalau menurut saya, pandangan saya terhadap pandemi itu nggak ada ngaruhnya sih. Itu kalau saya sih gini ya, keyakinan sih. Orang mau beli makan, corona, pandemi ini nggak jadi makan lah, ya mati atau lapar.
kebanyakan gitu kan, itu cuman apa ya, sebagai alasan orang yang nggak mau maju. Nah buktinya loh, nyatanya dari yang saya sudah alami, saya praktek sendiri, itu ya alhamdulillah itu semua berjalan dengan baik. Karena memang udah ada pasarnya juga ya. Nah ya itu tadi itu, jadi jangan jadikan alasan ini itu nggak punya modal, nggak punya ini, itu alasan lama orang yang nggak bisa maju. Kalau kata saya sih seperti itu. Soalnya saya memberikan modal apa adanya, saya kerjakan sendiri, saya kerja sama teman-teman, ya faktanya juga sudah saya rasain sendiri, makanya saya bisa ngomong seperti itu. Ya udah Mas, gitu aja. Terima kasih. Oh iya, sama-sama.